Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa di dalam ibadah secara online dari Gereja Revival Worship. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dengan Pastor Jacqueline Celosi. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah, ini pernyataan kami Tuhan, penghiburku hanya Engkau. Amin. Selalu Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata masih ada Tuhan, amin. Masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia.
Hai, apa kabar? Saya percaya bahwa kekuatan kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami badai, kita boleh mengalami berbagai-bagai masalah yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Tapi firman Allah berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan Anda dan saya dengan kasih Kristus. Dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini, mungkin hari-hari ini kita masih sulit untuk bertemu, untuk dalam satu tempat beribadah bersama-sama. Tapi firman Allah berkata, biar kabar baik tetap akan dibagikan dan tetap kita menyembah Tuhan. Hari ini saya akan bagikan tentang bagaimana kekuatan daripada doa yang diserukan dengan kesungguhan hati. Firman Allah berkata seperti ini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, dan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Firman Allah berkata bahwa berserulah kepada Tuhan bahkan ketika kita berada di dalam kesesakan, saudara. Orang yang tiba-tiba mengalami sesuatu yang mengejutkan dia akan tiba-tiba langsung menyebut siapa. Aduh Tuhan, aduh tolong, aduh mama, siapalah saudara. Dia akan mengucapkan, atau orang yang latah, dia akan otomatis mengucapkan sesuatu untuk meminta tolong. Atau ketika kita berjalan dan kita jatuh, terperosok atau apapun, kita akan spontan untuk berteriak. Dan firman Allah berkata, ketika engkau mengalami kesesakan, ketika engkau mengalami jalan buntu, ketika engkau tiba-tiba ada badai yang menghantam hidupmu dan datang menghadang, saudara, yang paling pertama jangan lupa, call upon His name. Berserulah kepada Tuhan, karena tidak ada tempat yang paling aman selain kita mendekat di dalam hadirat Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Lalu kita mencatat bumi boleh bergoncang, semua boleh berubah, tapi kasihnya tidak akan pernah berubah. Firman-Nya itu tetap dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saudara, betapa diberikan privilege dalam hidup kita untuk kita diberi kesempatan untuk menghampiri Tuhan dan untuk berseru kepadanya. Ada mungkin orang berpikir, ya saya berdoa juga tapi Tuhan gak jawab. Saudara, firman Allah berkata, biarlah kita berdoa tidak putus-putusnya. Mungkin hari ini kita berdoa belum dijawab, ya gak apa-apa. Terus berseru kepada Tuhan dengan kesetiaan. Daud katakan bahwa aku berseru kepadamu di dalam kesetiaan. Ada doa-doa yang mungkin on the way, help is on the way. Perjalanan Tuhan ingin menolong kita, tapi kita sudah berhenti berharap dan berhenti dengan tekun mempercayai bahwa Tuhan itu mendengarkan doa kita, saudara. Sebab itu hari ini dimanapun Anda berada, jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena Dia mendengarkan doa. Kata berseru itu artinya satu kata perintah, satu kata kerja, ada action, saudara, yang menjadi bagian kita. Alkitab mencatat Tuhan bisa melakukan segala macam hal mujizat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. The problem is, Dia memerlukan partner dalam hidup kita untuk kita meresponi dan percaya bahwa ya, Engkau sanggup, Engkau bisa melakukan apa saja Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksakan sesuatu kehendak-Nya dalam hidup kita jika kita tidak memberikan respon yang sama untuk mempercayai. Sebab itu ada komitmen, ada agreement, ada perjanjian, ada kesepakatan. Salah satunya yaitu iman, yaitu ketika kita terkoneksi dengan Allah dan kita mulai berharap kepada Tuhan. Iman itu adalah melihat sesuatu yang belum ada, dasar dari sesuatu yang tidak ada pijakan sama sekali. Jadi ketika kita mempercayai sesuatu yang memang belum ada dan gak mungkin ada, tapi kita berdoa dan dalam kehendak Tuhan, kita tahu ini rencana Tuhan, kita tahu ini yang baik, sesuai yang Tuhan mau, dan kita mulai berdoa dan beriman dan berseru dengan keyakinan bahwa Dia mendengar doa kita. Sebab itu berapa di antara saudara Anda sudah bosan berdoa, berhenti berdoa dan berpikir doa itu mah sama aja. Doa itu mungkin makan, mau tidur, atau mau dalam kesulitan aja baru kita berdoa. Enggak, berseru itu bukan hanya ketika kita dalam masalah, tapi berseru itu harusnya menjadi gaya hidup kita. Karena doa yang merupakan standar yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, berseru, berbicara, dan Dia bisa mendengarkan kita, saudara. Sebab itu yang pertama, ketika engkau mengalami kesesakan, jangan lari kemana-mana. Tuhan tempat pelarian yang teguh. Kedua, jangan berhenti berdoa, karena ada kuasa di balik doa yang dinaikkan dengan penuh kepercayaan dan yang menyerahkan sepenuhnya jawabannya dari Tuhan.
Yang terakhir, ketika kita berdoa, berhenti mengatur Tuhan. Izinkan kedaulatan Allah turun dan menjawab doa kita sesuai timingnya, sesuai waktunya, dengan caranya. Dan Anda akan dibuat menjadi terharu ketika kita mengizinkan Allah menjawab doa kita sesuai yang Dia mau, sesuai yang Dia sudah siapkan, saudara. Banyak kali kita ingin menolong Tuhan, memaksa Tuhan untuk menjawab A, B, dan C. Nggak salah, kita boleh meminta dengan bebas. Tapi at the end, kita harus mempercayai bahwa semua jawaban yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berseru, karena kita tahu bahwa Dia masih bekerja dan Dia memerintahkan kita untuk berseru. Hari ini mungkin kau sedang mengalami masalah dan engkau berpikir bagaimana cara Tuhan menolong. Jangan pikirkan caranya, berseru, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Izinkan Dia akan mengatur setiap jalan. Izinkan Dia akan membuka jalan yang tertutup. No one can stop. Jika Tuhan membuka jalan, tidak ada satu orang yang dapat menutup jalan. Ada satu pernyataan berkata bahwa ada kuasa di dalam doa kita, saudara. Doa seperti kita sedang mengingatkan Tuhan akan janjinya. Ketika kita berdoa, Tuhan, Kau berkata bahwa ketika saya mencari, Engkau memberikan, dirimu ditemui. Ketika saya meminta, Engkau memberikan. Ketika saya mengetuk, pintu terbuka. Sebab itu sometimes kita perlu mengucapkan kembali firman Tuhan yang kita sudah percaya. Kita perlu deklarasi, kita perlu menyatakan firman Tuhan, sehingga ketika kita mendengar ucapan firman, iman kita dibangkitkan kembali, sehingga jalan tertutup pun itu sanggup terbuka. Ketika kita pengharapan bangkit, iman kita hidup kembali, dan kita mulai berjalan, dan setiap langkah kita adalah mujizat. Kita mencatat firman itu pelita bagi kakiku. Jadi firman itu seperti ketika engkau melangkah ada terang. Ketika engkau ucapkan firman dan engkau hidupi firman, bukan hanya diucapkan. Perbedaan, saudara, tidak ada satu firman yang hanya bisa menjadi mantra. Tidak ada kuasa. Karena firman yang hanya diucapkan dan tidak ada kita ingin kita untuk alami, kita untuk hidupi, itu hanya sebatas kata-kata kosong saja. Ada orang yang klaim firman Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kehidupannya, saudara. Sehingga firman itu tidak bisa dijadikan mantra. There is no power. Karena firman itu adalah kehidupan Allah yang kita aplikasikan dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan dan kita mau diproses, dan kita mulai diubahkan, kita meditasi, dan kemudian kita memikirkan, oh iya, firman Tuhan bilang harus begini. Oh ya udah, firman Tuhan bilang harus begini. Kita mulai aplikasikan, dan there is a price. Itu ada harga yang harus dibayar. Jadi jangan saudara berpikir bahwa ketika saudara mengucapkan firman dan tanpa ada sesuatu yang saudara ingin benar-benar hidup di dalam firman itu, saudara, tidak akan ada kuasa. Sebab itu banyak orang pikir, oh saya udah ucapkan. Oh, firman itu bukan mantra, saudara. Firman itu there is a power. Ada kuasa yang luar biasa. Karena firman Allah berkata dalam Yohanes, firman itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Sebab itu hidup yang mengasihi Tuhan itu tidak akan pernah terlepas dari kehidupan yang selalu dibangun untuk mengenal Dia. Sebab itu firman Allah berkata bahwa diamlah dan ketahuilah. Firman Allah berkata bahwa akulah Tuhan. Jadi saudara perlu suatu hubungan yang luar biasa, saudara, antara kita beriman, kita berdoa, dan pengenalan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, berhenti menjadikan firman itu hanya mantra. There is no power. Tidak ada kekuatan kuasa apapun. Tapi ketika engkau dan di tengah titik terendah hidupmu, terlemah hidupmu, dan engkau berkata, yes Lord, aku mau bangkit. Karena aku ingat firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa engkau yang berperang ganti aku dalam kelemahan, tapi engkau menolong aku. Seperti Daud berkata, di jurang yang paling dalam, aku seperti sudah mau jatuh dan sudah terhilang, tapi engkau tanganmu menopang aku, saudara. Bahkan Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia menguatkan hatinya untuk aku harus kuat, aku harus bangkit. Artinya apa, saudara? Kita tidak hanya sampai mengucapkan firman, tapi kita mengaplikasikan. Aplikasinya apa? Badai ada, maju saja. Persoalan datang silih berganti. Saudara, engkau mengalami masa-masa yang sulit, musim-musim yang sulit untuk jika engkau menceritakan, jika engkau pikir, aduh ini nggak pernah terjadi seperti ini. Mungkin ada di antara saudara sedang mengalami musibah, ada di antara saudara sedang mengalami duka cita, ada di antara saudara sedang mengalami hantaman dari setiap badai itu silih berganti. Tapi ingat, firman Allah berkata, aku akan menyertai engkau, kata firman Tuhan. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan segala sesuatu.
Sebab itu sekali lagi, jangan lupa ketika dalam kesesakan, tempat yang paling tepat in His presence, dalam hadiratnya. Engkau bisa berseru kepada Tuhan. Di mana kita berseru? Bisa di tempat-tempat doa pribadi kita, bisa di gereja, bisa di tempat kita mau kerja, dimanapun saudara. Keep on praying, tetap berdoa, tetap berseru, tetap berjaga-jaga saudara. Sehingga doa itu bukan hanya di tempat-tempat Anda sedang dalam kerumunan orang banyak. Ya betul, ada doa secara corporate, itu lagi share yang berbeda lagi. Tapi doa, seruan kita kepada Tuhan yang dengan dasar pengenalan bahwa Allah itu hidup, Allah itu luar biasa, itu bisa di mana saja. Dan Alkitab mencatat, when you call upon His name, at that time, ketika saat engkau memanggil namanya, saat itu juga Dia mendengarkan. Dan jika ingin kita mengizinkan Dia menjawab doa kita, jangan coba membantu Tuhan. Biarkan Dia menjawab doa kita sesuai rancangannya, semua waktu Tuhan yang paling baik. Dan kemudian terakhir, biar ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, hiduplah dalam firman Allah. Sehingga firman itu yang akan drive, yang akan menuntun kita untuk kita memiliki pengharapan, dan iman kita bisa menerobos semua ketidakmungkinan, dan kita akan melihat mujizat masih terjadi. Ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Hari ini dimanapun Anda berada, ingat, Yesus berkata, berserulah. Sebab itu jangan pernah berhenti berdoa, karena doa itu bisa menggerakkan the hands of God. Dan dimanapun Anda berada, Dia masih menjawab doa kita. Mari hari ini, ada di antara saudara yang sudah putus asa, tawar hati, dan sudah tidak mau lagi berdoa, dan berpikir berdoa itu hanya formalitas aja. Enggak, satu kata pun ketika engkau berseru kepada Tuhan, Dia tahu kedalaman hati kita, dan Dia akan menjawab seperti yang engkau rindukan dan sesuai dengan kehendaknya. Hari ini, dimanapun Anda berada, mari arahkan tangan Anda dimanapun Anda menonton siaran ini, di rumah, di jalan, di mobil, atau dimanapun. Kita percaya kuasanya masih bekerja. Ada di antara saudara anak muda yang kau punya banyak harapan, punya banyak mimpi, tapi terkubur dalam-dalam karena kau berpikir, ya Tuhan gak pernah menjawab doa saya, ya kayaknya saya gak mungkin dijawab Tuhan. Ada di antara saudara Anda bekerja membangun bisnis kecil-kecilan, dan engkau tawar hati dan berpikir, oh ya udahlah, saya mah begini-begini aja terus. Enggak, Tuhan tidak pernah memilih orang satu ditolong, yang satu enggak. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, sama dalam pertolongan itu hanya masalah waktu, saudara. Bahkan di detik-detik terakhir ketika engkau ingin menyerah, Dia sanggup membuat mujizat. Hari ini arahkan tanganmu. Ada di antara saudara bergumul untuk anak-anakmu, untuk bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada di antara saudara yang engkau mengalami kekecewaan di dalam bisnis, engkau ditinggal oleh orang-orang yang engkau kasihi, engkau mengalami kesendirian yang berkepanjangan. Atau ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami saudara mengalami depresi yang panjang, dan tidak ada orang yang Anda bisa ceritakan, saudara. Hari ini, kabar baik, Yesus mengasihi engkau. Saya percaya bahwa tangannya yang luar biasa masih bekerja sampai hari ini. Dimanapun Anda berada, berseru kepada Tuhan. Katakan, Yesus tolong aku. Aku mau hidup mengalami Tuhan. Aku mau meninggalkan semua kepahitan, luka lama, depresi, stres, kekecewaan, dan semuanya. Dan aku mau berjalan di bawah langit yang terbuka, di mana setiap doaku, seruanku didengar oleh Tuhan. Kau akan melihat kebaikan Allah menyertai hidup. Mari arahkan tanganmu. Kami sepakat berdoa dimanapun setiap pemirsa, orang-orang yang mendengarkan siaran ini mereka berada. Kami berdoa, Tuhan, Engkau mengunjungi mereka. Jika di antara mereka ada yang sedang mengalami putus asa, frustasi, depresi, maupun banyak hal yang lain yang membuat mereka bisa menyerah, tapi hari ini kabar baik bahwa Engkau berkata kepada kami untuk kami berseru kepada Tuhan, karena itu privilege, itu kehormatan, karena Engkau mendengar setiap doa kami dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Hamba berdoa, kuatkan setiap kami, bawa kami untuk kembali semangat mengikut Engkau, kembali semangat mengasihi Engkau. Ada di antara kami yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, ditinggal oleh orang-orang tercinta, ditinggal oleh orang-orang yang mereka harapkan, dikecewakan, mengalami
terkucilkan atau mengalami Tuhan hal-hal yang sulit sekali untuk mereka bisa melewati. Ada orang-orang yang dilecehkan, ada orang-orang yang dihina sehingga kehidupan mereka dia tidak bisa menemukan bahwa dia berharga. Ada di antara mungkin pemirsa yang hadir saat ini yang mendengarkan siaran ini, mereka yang mengalami dikecewakan berulang-ulang sehingga kepahitan, kegeraman, dendam tidak bisa lepas dari hidup mereka. Hari ini Tuhan di dalam nama Yesus, set them free Lord in Jesus mighty name. Pemulihan, kesembuhan mengalir dari tempat ini. Kuasa Allah turun dengan luar biasa. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Engkau angkat setiap kelemahan, depresi, stres, ketakutan, kekecewaan, dan Engkau beri pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan sedang menolong kami, Tuhan ingin menolong kami, dan pertolongan-Mu tepat waktunya. Hamba berdoa, hiburkan setiap kami. Engkau menolong kami untuk kami boleh melihat bahwa Engkau masih menjawab doa kami. Mujizat masih terjadi, kesembuhan masih terjadi, jalan-jalan yang terbuka masih terjadi saat kami terus mempercayai bahwa Tuhan kami hidup, saat kami hidup dalam firman Allah, dan iman pengharapan kami terus dibangkitkan, dan kami tidak berhenti berseru dan berdoa. We thank you Father, mujizat sedang terjadi. Terpuji namamu, glory to your name Lord, in Jesus mighty name. Haleluya, amen. Maju terus buat Tuhan. Saya Jacqueline Selesai bersama suami saya Pastor David Novendus, kami dari Revival Worship Church. Kalau saudara ada doa yang ingin saudara sampaikan, ada nomor-nomor di bawah ini, dan Anda bisa menghubungi juga, bisa kirim DM di Revival Worship Church, Reward Church Instagramnya, dan juga ada Instagram my husband atau saya Jacqueline Selesai Official dan David Novendus. Ada juga keterangan di bawah, dan mungkin ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Anda bisa sharing di mana mungkin pergumulan dan mungkin hal-hal yang Anda ingin sampaikan. Mungkin kami rindu menolong dan bisa menjadi kekuatan, menjadi sahabat di dalam kita berjalan bersama Tuhan. Dan kami ada ibadah di Central Park, lantai 6 jam 4 sore, APL Tower, Central Park, setiap hari Minggu. Dan kami rindu untuk mengajak Bapak Ibu hadir dalam Revival Service setiap jam 4. Bersama kita mendengar Tuhan dalam hadirat Tuhan, kuasanya mengalir, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan kita juga ada discipleship, pemuritan. Kalau saudara Anda ingin bergabung bersama dengan kami ada grup-grup di beberapa tempat, dan juga ada online discipleship yang sedang kami bangun. Dan saya percaya sekali lagi, ketika kita bertumbuh kuat bersama, 2-3 orang sepakat dan kita maju bersama dengan Tuhan, masalah boleh datang, badai boleh datang, tapi Anda tidak akan tergoncangkan ketika Yesus tetap menjadi pusat kehidupan kita. Never giving up. God bless you and maju terus.